Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Tamia, NPM 2021520026, Prodi Akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang akuntansi syariah. Timbulnya akuntansi syariah. Di sini kita bisa lihat ada gambar tabel ekonomi desain. Jadi, timbulnya akuntansi syariah itu terbagi menjadi 3. Pertama, kapitalis, sosialis, dan yang ketiga Islam. Timbulnya akuntansi syariah tersebut ada berasal dari Al-Quran Al-Hadis, ijma atau qiyas. Ini bisa dilihat pada tampilan gambar di samping. Al-ma'al dari kata ma'al yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi, dan al-ma'al diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara baik dalam bentuk materi maupun manfaat. Ulama Hanafiyah yang diminati manusia dapat dihadirkan ketika diperlakukan atau segala sesuatu yang dimiliki manfaat. Jumhur ulama segala sesuatu yang bernilai dan Al-Hidayat ayat 8. Wa innahu lihubba khairil lasyadid. Dan sesungguhnya ia sangat teguh dalam kecintaannya terhadap harta. Al-Imran ayat 14. Takut terhadap kemiskinan. Setan menakut-nakuti kaum dengan kemiskinan. Karena apa? Karena mereka mau membuat kejahatan, yaitu kikir. Sedangkan Allah menyanyikan kepadamu ampunan dan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Quran surat 2:8. Mendoakan supaya kaya. Muhammad, sahabat Nabi yang soleh. Salabah, Utsman menjadi kaya, Salabah menjadi kaya. Dijamin masuk surga, meninggal sebagai meninggal sholat zakat tidak diterima. Bagaimana itu? Harta dalam perdagangan Islam, konvensional sebagai alat pemuas penyenang indikator kesuksesan dan lain-lain. Syariah sebagai wasilah atau perantara untuk melakukan penghambahan kepada Allah. Status harta dalam Islam, perhiasan hidup. Ya Allah, keep dunia my hand and akhirah at my heart. Sebagai ujian keimanan, perhiasan hidup sebagai ujian keimanan, sebagai bekal ibadah, sebagai amanah. Saya tidak ingin kaya, tapi saya harus kaya. Ini pendapat dari A'ajim. Sang miliarder Islam. Dilihat di sini sahabat Nabi ada Abdurrahman ibnu Auf, Az-Zubair ibnu Al-Awwam, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Sa'id bin Waqqas. Di sini nilai kekayaannya, jenis kekayaannya. Hadis Sahih Bukhari 646 dan Muslim 150. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan itu adalah kekayaan hati yang selalu merasa cukup. Tidak seimbang antara pahala dan antara indah dicintai, diminati, condong, menyenangkan, tamak, miskin, kikir, mewah, lapar. Tidak seimbang antara timbangan tersebut. Seimbang syukur, nilai ujian, titipan amanah, manfaat, jihad untuk kebaikan, bekal ibadah, sedekah. Jadi seimbang antara kebaikan dan kejahatan. Laba secara umum digunakan sebagai alat pengukur kinerja dan alat dalam keputusan memiliki prinsip akuntansi yang berterima kasih secara umum. Laba secara umum tersebut memiliki regenerasi pekerja, kepuasan pelanggan, dan keuntungan dan pertumbuhan. Laba dalam akuntansi konvensional, Statement of Financial Accounting Convex SFA nomor 1, laba atau keuntungan merupakan komponen laporan keuangan yang disediakan dan dengan tujuan membantu menyediakan informasi untuk menilai kinerja manajemen, mengestimasi yang representatif dalam waktu jangka panjang dan analisis risiko dalam investasi kredit. Financial Accounting Standard
earning, net income, conversion revenue. Apa dalam akuntansi syariah terdapat pada surah Quran surah Al-Baqarah ayat 16. Ulaikal lazina ishtarawut sholatu bihuda fama rabihat tajaratahu wa makanu muhtadin. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Ibnu Arab. Bisa dilihat di sini hadis tentang laba terdapat dalam soal Bukhari dan Muslim, Islam, kehidupan. Jadi Islam itu memiliki kehidupan, setelah kehidupan laba dapat setelah dikurangi. Ternyata pendapatan dalam akuntansi syariah itu terbagi menjadi 3 pendapatan yaitu kenaikan kotor dalam aset dan penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang memberikan jasa atau aktivitas dalam keuntungan seperti manajemen rekening investasi terbatas. Terus biaya penurunan kotor masih kenaikan yang berakibat perdagangan masih pemberian jasa keuntungan. Jadi keuntungan ini bisa memberikan laba bersih kepada aset untuk pemegang saham. Dan juga pendapatan alokasi syariah lanjutan adanya kerugian, yaitu penurunan bersih dari aset akibat pemegangan aset keuntungan pada rekening investasi tak terbatas dan setaranya menunjukkan kondisi atau posisi rekening investasi muhadharabah mutalaka. Keuntungan bersih atau kerugian bersih. Gambaran keberadaan keuntungan bersih, kerugian di syariah, lemah keuangan syariah selama periode akuntansi. Jadi laporan laba rugi tersebut ada pendapatan operasi utama, pendapatan dari jual beli, pendapatan marijim muharabah, pendapatan bersih salam paralel, pendapatan bersih istihad paralel. Pendapatan dari sewa, pendapatan bersih jariah, pendapatan dari bagi hasil, pendapatan bagi hasil mudarabah, pendapatan bagi hasil musyawarah. Dan ini bisa dilihat. Jadi bank syariah tersebut ini adalah bukti laporan. Nah, ini laporan perhitungan hasil usaha dalam satu periode dari Januari sampai 31 Desember. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.